Shalom saudara, selamat tahun baru 2022. Wow, berjumpa kembali dengan saya di dalam jawaban doa. Nah, ini adalah tahun yang baru saudara, awal yang baru. Dan saya percaya berkat-berkat dan kasih Tuhan yang baru mengalir di tahun ini, di tahun 2022. Dan di awal tahun ini saya rindu kita memulainya dengan sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kita memasuki babak yang baru di dalam kehidupan kita. Kita memasuki tahun yang baru. Mari kita mengawalinya dengan mengucap syukur. Mari kita mengawalinya dengan menyadari bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik. Dan kita mengingat itu semua, kita percaya, kita semakin percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan menjadi semakin baik. Dan kita akan mengawali tahun ini dengan mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan saya akan memimpin kita semua di dalam sebuah pujian. Dan saya rindu kita semua menyanyi dan menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini saudara. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya rindu kita menyanyikan lagu ini dari awal dan kita menyanyikannya dengan segenap hati kita. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan. Sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh mengawali tahun ini bersama Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap hal yang baik yang kami boleh lihat dan kami boleh ingat. Dan kami boleh melangkah ke dalam babak yang baru, ke dalam halaman yang baru. Melangkah dengan firman Tuhan yang menyegarkan kami kembali. Dengan hadirat Tuhan yang menyegarkan kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, mengawali tahun 2022, kami mengencourage Anda untuk dapat berkumpul menyaksikan tayangan ini bersama-sama keluarga Anda. Dan memulai tahun yang baru ini di dalam kesatuan hati bersama keluarga, serta bersama-sama dengan keluarga dan kerabat terkasih, menetapkan resolusi bersama-sama untuk tahun 2022. Dan sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengingatkan untuk Anda yang mengikuti jawaban doa ini di Facebook Solusi dan di YouTube Jawaban. Silahkan kirim permohonan doa Anda melalui live chat dengan format nama, domisili, dan pokok doa Anda. Setiap permohonan doa Anda pasti akan didoakan oleh tim doa kami. Nah, saudara, kita akan sama-sama berdoa hari ini dan kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Dan malam hari ini sebelum saya melanjutkan ke dalam pokok doa, saya ingin menyapa Anda para sahabat-sahabat jawaban doa baik yang berada di Jabodetabek, Banten, Sumatera, di Jawa Barat, di Jawa Timur, kemudian di Bali dan NTB dan NTT dan mungkin di luar Pulau Jawa juga. Ada di Pulau Kalimantan, ada di Sulawesi, Maluku, di Papua, ya. Bahkan Anda yang saat ini berada di luar negeri. Saya berdoa agar kabar Anda semua luar biasa hari ini. Oke? Dan saat ini saudara kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga agar ada kesatuan, sebuah unity di dalam kasih Tuhan yang mengalir di setiap keluarga. Dan kita akan berdoa untuk pemulihan hubungan, baik itu di suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan antar kerabat, antar saudara, dan juga agar setiap keluarga dapat berkumpul bersama-sama di dalam unity, di dalam kesatuan. Dan menetapkan resolusi ini bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang utuh untuk memulai tahun yang baru. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk setiap keluarga yang berkumpul saat ini dan menyaksikan program ini Bapa. Dan untuk mungkin yang belum menyaksikan juga, kami berdoa untuk setiap keluarga daripada setiap sahabat kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar di awal tahun ini kami boleh memulai tahun ini sebagai sebuah keluarga yang utuh. Kami boleh memulai dengan kesatuan hati, kami boleh memulai dengan harmoni bersama di dalam keluarga Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa bahwa di dalam Tuhan ada sebuah kesatuan. Dan kami percaya di dalam sebuah kesepakatan bersama-sama untuk memulai tahun ini, di dalam sebuah resolusi ada power, ada kuasa, dan kami boleh ketika kami melangkah bersama sebagai satu keluarga, kami boleh melihat bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melangkah dengan kuat, kami boleh melangkah dengan iman yang teguh bersama Tuhan, dan boleh menghadapi berbagai hal yang pastinya akan ada di dalam tahun ini Tuhan Yesus, karena di dalam tahun yang baru kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan bawa kami masuk ke dalam tantangan demi tantangan yang baru untuk menguatkan kami. Kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan sebagai satu keluarga, dan kami berdoa agar setiap hubungan yang mungkin sedang renggang, sedang retak, Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan yang akan adakan rekonsiliasi di dalam setiap keluarga ini Bapak, di dalam setiap hubungan, baik itu antar suami istri Tuhan Yesus, antara orang tua dan anak maupun antara saudara yang satu dengan yang lainnya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memulihkan hubungan ini, keluarga demi keluarga ini Tuhan Yesus di awal tahun ini, dan kami boleh melihat keluarga ini bersatu dan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang lain di sekitarnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita juga akan berdoa hari ini untuk pemerintah kita, baik di daerah maupun di pusat ya, agar diberikan hikmat dan memimpin bangsa ini dengan baik. Mari sama-sama bersatu hati untuk pemerintahan kita doakan bersama-sama di dalam Tuhan, oke? Tuhan Yesus, kami bersatu hati Bapa sebagai bangsa Indonesia. Hari ini kami berkumpul untuk mengawali tahun ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kami memberkati bangsa ini Bapa. Kami berdoa bahwa urapan Tuhan
boleh turun atas setiap pemimpin di dalam pemerintahan di bangsa Indonesia ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang sudah menentukan, Tuhan yang menetapkan bahwa orang-orang ini menjadi pemimpin kami di negeri ini. Sehingga kami boleh bersandar pada Tuhan, kami boleh bersandar bahwa Tuhan yang akan memegang kendali juga di dalam pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap tantangan yang ada di negara kami Bapak. Apapun itu Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap hal yang menjadi pergumulan bangsa Tuhan Yesus. Entah itu bencana alam yang sedang terjadi, hal-hal yang mungkin sedang menjadi tantangan di setiap daerah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus perlindungan Tuhan untuk setiap keluarga, perlindungan Tuhan untuk setiap warga, setiap bangsa Indonesia yang mungkin sedang mengalami bencana di daerahnya. Setiap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan di daerah masing-masing Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh ada bersama-sama warga ini Tuhan Yesus, bangsa kami sendiri Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus, kami melihat akan ada kesaksian luar biasa dari orang-orang yang Tuhan selamatkan, Tuhan tolong di dalam musibah demi musibah Tuhan Yesus di bangsa kami Bapak. Dan kami berdoa juga untuk situasi pandemi di negara kami ini Tuhan Yesus yang kami mengucap syukur yang semakin baik, kami lihat semakin baik dan kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami keluar dari ini dengan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan atas situasi ini Bapak. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik ini semua dan kami percaya kami bisa melihat bangsa ini bersatu. Kami bisa melihat bangsa ini di dalam Tuhan Yesus bersatu dan menjadi sebuah bangsa yang utuh dari Sabang sampai Merauke Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus membawa kami di dalam krisis juga untuk sebuah rencana yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa-Mu di atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat bangsa kami mengucap syukur dan kami mau agar Indonesia di tahun 2022 semakin menjadi negara yang kuat, negara yang baik Tuhan Yesus, negara yang mempunyai akal budi yang luhur Tuhan Yesus di dalam Engkau. Terima kasih Bapak buat bangsa Indonesia, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, kita juga berdoa untuk setiap sahabat yang memerlukan jawaban doa dari Tuhan. Nah ini ada berbagai macam pergumulan saudara yang kami baca hari ini. Ada yang bergumul soal sakit penyakit, ada yang bergumul soal finansial, ada yang bergumul juga soal hubungan keluarganya, ada yang bergumul dengan pergumulan hidup ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan, ada tantangan demi tantangan ya. Di setiap usia, di setiap karakter ya yang ada di sahabat-sahabat jawaban doa ini. Dan kita akan sama-sama berdoa ya satu persatu. Pertama-tama kita akan berdoa untuk orang yang bergumul di dalam sakit penyakit. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Allah yang penyembuh itu Tuhan Yesus, menghampiri setiap sahabat kami yang sedang sakit, sedang terbaring, atau sedang menderita, sedang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus, sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Maupun baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental, apapun itu Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau menghampiri, Engkau menjamah, Engkau yang menyembuhkan Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, Engkau adalah Tuhan yang selalu melihat anak-Mu dan dengan penuh compassion, dengan penuh kasih karunia Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus kuasa-Mu boleh nyata di dalam setiap orang-orang yang sedang bergumul dalam sakit penyakit Tuhan Yesus, sehingga orang-orang ini boleh Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan terlebih dari itu Tuhan selamatkan jiwanya Tuhan Yesus di dalam Engkau oleh karya penebusan Tuhan di kayu salib. Kami berdoa supaya orang-orang ini boleh menyaksikan perbuatan Tuhan, boleh menyaksikan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan mereka dan boleh menceritakan keajaiban ini Tuhan Yesus untuk setiap orang yang mereka temui. Dan nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan semakin ditinggikan lewat kesembuhan-kesembuhan mereka ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Nah kami juga mau berdoa saudara untuk setiap pergumulan finansial yang ada di dalam sahabat jawaban doa saat ini ya. Mengawali tahun ini kita akan berdoa bersama-sama supaya kita boleh tenang melalui tahun ini dengan baik. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan finansial Tuhan Yesus. Bapak, lihat anak-anak-Mu ini Bapak yang sedang berusaha Tuhan Yesus. Entah itu dia bekerja di kantor atau punya usaha bisnis Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Di berbagai macam industri Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Buat itu menjadi berhasil Bapak.
juga untuk setiap orang-orang yang mungkin sedang tidak memiliki pekerjaan, yang sedang bergumul dengan bagaimana pemasukan mereka boleh stabil dan lain sebagainya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, Bapak bimbing Tuhan Yesus, bahwa setiap anak-anak-Mu ini masuk ke dalam rencana-Mu, step by step Tuhan Yesus, langkah demi langkah, biar mereka boleh melihat terobosan di dalam finansial mereka Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyaksikan Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan, You are God that provide. Tuhan Yesus, kami boleh lihat bahwa orang-orang ini juga bisa melangkah dengan lebih baik lagi di tahun 2022 Tuhan Yesus. Dan kami boleh lihat kesaksian demi kesaksian orang yang dilunasi hutangnya dengan baik, dengan tepat waktu, dan orang yang tidak memiliki hutang lagi di tahun ini Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu semua karena kuasa Tuhan dan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan yang menyertai dan menyediakan setiap kebutuhan kami semua di tahun 2022 ini. Kami serahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau temukan kelegaan di dalam Engkau. Dan kami percaya ketika kami melangkah bersama-Mu, kami tidak lagi takut, kami tidak lagi khawatir, karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita juga akan berdoa untuk pemulihan hubungan ya, keluarga demi keluarga. Kita akan berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin lagi sedang bentrok, sedang retak gitu hubungannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, apapun yang mereka alami saat ini, apapun yang menjadi tantangan di dalam keluarga mereka, kita akan sama-sama doakan di dalam Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap keluarga saat ini Bapa sedang sedih mungkin Tuhan Yesus, sedang merasa tidak nyaman dengan keluarganya masing-masing, dengan hubungan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Bapa, bertahtalah di tengah-tengah mereka Tuhan Yesus. Kiranya biar Roh Kudus boleh memiliki kasih pengampunan Tuhan Yesus boleh ada di dalam setiap keluarga Tuhan Yesus, biar kami boleh saling mengampuni satu sama lain Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika Tuhan ada dan bertahta di tengah-tengah keluarga ini Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mulai perlahan-lahan akan mengubahkan mereka Bapak. Dan kami mau lihat Tuhan Yesus keluarga demi keluarga hubungannya dipulihkan Bapak. Setiap suami istri yang mungkin sedang bergumul apapun jadi masalah mereka Bapak, entah itu finansial ataupun apapun itu Bapak, kami percaya Tuhan Yesus bahwa ini bukan menghancurkan mereka, tapi ini justru menguatkan mereka. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus boleh tuntun setiap keluarga, Roh Kudus boleh tuntun setiap anak-anak, setiap orang tua yang sedang memiliki masalah hubungan di dalam keluarga mereka Tuhan Yesus, biar keluarga ini boleh menjadi pulih Tuhan Yesus, menjadi utuh kembali Tuhan Yesus. Kami berdoa ada keluarga-keluarga yang kembali dipersatukan. Kami mau melihat ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Kami mau melihat ada keluarga yang boleh tersenyum kembali setelah mungkin sekian lama tidak bisa tersenyum di dalam keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan yang memulihkan semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, untuk Anda yang rindu didoakan secara pribadi, silakan hubungi tim doa kami sekarang juga. Jika Anda mengikuti jawaban doa live ini melalui Facebook, bisa juga dengan mengirimkan permohonan doa Anda melalui Facebook Messenger ke akun Facebook Solusi TV. Dan untuk Anda yang mengikuti ini lewat YouTube Jawaban, Anda bisa menghubungi tim doa kami melalui link WhatsApp yang ada di bagian atas live chat atau yang dibagikan oleh tim doa kami di dalam live chat. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti live ini di Facebook dan YouTube dan ingin bersaksi bagaimana Tuhan menjamah kehidupan Anda saat mengikuti program jawaban doa ini, silakan hubungi tim doa kami. Bisa langsung ke Facebook Messenger Solusi TV atau link WhatsApp yang dibagikan tim doa kami. Kesaksian Anda akan menguatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, sebelum kita masuk melangkah lebih jauh di tahun 2022, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Mark McClendon. Selamat tahun baru bagi setiap mitra CBN dan semua sahabat yang ikut jawaban doa hari ini. Saya mau mengucap selamat tahun baru. Percayalah, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Ada seorang mentor saya, namanya Oral Roberts. Bukan mentor, dia adalah presiden daripada Oral Roberts University. Seorang penginjil, seorang pelayan hamba Tuhan yang luar biasa di Amerika Serikat. Yang selalu katakan ini, expect a miracle. Expect a miracle. Harapkan mukjizat terjadi. Kalau Anda harapkan mukjizat terjadi, itu akan trigger, itu akan memicu kerajaan surga turun atas saudara. Dan Anda akan mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan setiap hari. Expect a miracle di tahun 2022. Amin. Nah, saya mau bawa saudara kepada firman Tuhan di kitab Yesaya. Ini adalah
firman untuk mengawali tahun. Oke, ini adalah firman Tuhan yang adalah ajakan Tuhan buat kita semua menurut prioritas yang ada di hati Tuhan. Berapa banyak dari saudara tahu bahwa jauh lebih baik kita ikut prioritas yang ada di hati Tuhan daripada kita menatap prioritas menurut logika kita. Ya, jadi sekarang mari kita lihat what is God saying? Apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita di awal tahun 2022. Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, kata Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Tuhan bingung nih. Ya, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakannya baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan memanggil kita, umat manusia. Dia bilang, kamu tuh lapar, kamu itu haus, ya, kamu butuh makan dan minum yang benar, ya. Dan kamu datang kepadaku aja. Aku akan memberikan itu semua kepada kamu. Memang aku ciptakan kamu untuk diriku. Aku ciptakan kamu untuk mengenal aku. Aku ciptakan kamu untuk dipuaskan oleh diriku. Untuk itu kamu diciptakan untuk mengenal aku, hidup di dalam aku, dan bertumbuh di dalam aku, menjadi seperti aku. Jadi jangan kamu tuh habis-habisan untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Jangan kamu itu all out untuk apa yang ditawarkan oleh dunia padahal tidak ada faedahnya. Marilah kepadaku. Aku akan memberi kamu gandum, akan memberi kamu anggur, susu. Aku akan memberi kamu minum yang baik dan kamu akan puas. Dan itulah yang Yesus katakan. Dia mengulurkan tangan di atas kayu salib. Dia bergantung antara surga dan antara bumi. Dia menjadi jembatan antara kita yang berdosa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Dan dia katakan, marilah kepadaku letih, lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Isn't it amazing? Jadi saudara, di awal tahun 2022, saya mau katakan kepada Anda, mata Tuhan tertuju kepadamu. Dan Dia sedang memanggil Anda, marilah kepadaku. Jangan sampai miss, jangan meleset. Jangan sampai nggak kena di tahun 2022. Pastikan kamu berlari kepadaku, kamu berada di dalam aku. Jangan membeli tawaran dunia itu. Yang tidak memuaskan, tipu kedagingan yang tidak mengenyangkan. No, aku hendak memberi yang baik, yang mengenyangkan kepadamu. Ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ini dahsyat sekali. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan engkau menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Firman Tuhan mengatakan, listen to me. Tahukah saudara bahwa dunia ini penuh dengan hiruk pikuk yang dalamnya itu adanya cuma suara dunia. Di beberapa minggu terakhir ini kami lagi kerjakan namanya The Parenting Project, yaitu adalah seri 13 modul yang kami garap, yang 13 modul supaya setiap gereja jago ya untuk mengajar orang tua supaya orang tua menjadi orang tua yang terbaik ya untuk generasi anak mereka. Dan di modul yang kelima yaitu rumah tangga digital, kami membuat penelitian mengenai namanya bagaimana pengaruh sosial media terhadap pola pikir anak-anak kita, terhadap misalnya nilai-nilai mereka, pandangan mereka terhadap dunia, filosofi kehidupan, konsep kehidupan. Kami coba untuk
lihat penelitian-penelitian yang ada sebenarnya. Kami meneliti penelitian-penelitian yang sudah dilakukan banyak orang. Dan yang kami kaget untuk melihat bagaimana suara-suara yang begitu banyak. Ingat bahwa sosial media itu 24 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Tidak pernah berhenti berbicara. Dan suara-suara itu dari YouTube dan IG dan TikTok dan berbagai platform lain, Facebook dan sebagainya. Itu streaming ke dalam pikiran dan hati kita. Dan suara-suara itu semuanya adalah informasi. Sedang berbicara kepada kita. Sedang informing us. Memberitahukan kita. Dan itu semua merupakan informasi. Dan manusia adalah produk daripada informasi yang dia terima. Ingat bahwa Injil adalah berita. Berita Injil itu pun informasi. Kita pun percaya Yesus karena ada informasinya. Ada orang yang memberitakan kepada kita. Kita dengar, kita percaya. Nah, karena begitu banyak suara sumbang yang ada di dunia ini bertubi-tubi, silih berganti sepanjang hari 24 kali 7 yang terus streaming dalam hidup kita. Tuhan berfirman kepada kita, listen, sendengkanlah telingamu kepadaku. Wow, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ingat bahwa firman Tuhan adalah untuk semua generasi dan sepanjang masa. Apapun generasinya, firman Tuhan adalah perjanjian abadi yang Tuhan ikat dengan umatnya. Jangan sampai kita ketipu. Jangan sampai kita tenggelam di dalam semua hiruk pikuk itu. Dan pada akhirnya kita abaikan yang terpenting. Ada yang bisa katakan amin hari ini? Amen. Oke. Ada prima di sini katakan amin. That's good. Kita akan langsung lompat kepada yang terakhir. Ya, ayat yang ke-55, pasal 55, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Aku mau stop di sini. Ini adalah firman Tuhan yang sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Bayangkan saudara, bahwa Tuhan itu yang maha sempurna melihat saudara dan saya melalui kayu salib. Orang yang berdosa. Dan dia katakan masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Masih bisa. Hari ini ada yang menyaksikan jawaban doa di dalam pikiran hati Anda. Anda sedang berpikir mungkin sudah terlambat bagi saya. Mungkin saya sudah tidak bisa ditolong lagi. Saya tidak bisa diselamatkan lagi. Saya sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu berdosa. Aku sudah terlalu kotor. Aku sudah terlalu dan terlalu. Dan Tuhan mengatakan, tunggu dulu. Baiklah kamu kembali kepadaku. Masih ada waktu. Tinggalkan jalanmu, bertobat, berbaliklah kepadaku. Hari ini saya katakan kepada Anda, mulailah tahun 2022 dengan pertobatan yang tulus, yang murni. Dan Tuhan mengatakan, yes, aku akan menerima engkau. Ini adalah kesempatan bagimu. Wow, luar biasa. Wow, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kayu salib Kristus adalah kelimpahan pengampunan yang dicurahkan bagi orang berdosa. Yang kita tutup dengan ayat ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku
dari rancangan-Mu. Tuhan katakan di awal tahun ini, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan Engkau dan aku mau Engkau ikut aku. Kamu mencari aku, kamu menemukan aku, kamu berbalik kepadaku, kamu peroleh pemulihan dan pengampunan daripadaku. Nah, sekarang masuk dalam pikiranku. Ikutlah aku ke tempat yang tinggi. Ikutlah aku ke tempat yang agung. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan logikamu saja. Jangan andalkan your dream for your life. Tetapi download, unduhlah cita-citaku untuk hidupmu. Isn't that awesome? Karena jalanku tinggi, rancanganku tinggi, beda dengan manusia punya. Makanya datanglah padaku, sendengkanlah telingamu, marilah kepadaku, ambil yang mahal, yang baik, yang mulia, yang sungguh memuaskan. Dan kamu akan lihat tahun 2022 adalah tahun Anda dielevasikan oleh Tuhan. Anda diangkat oleh Tuhan. The year of elevation. The year, tahun di mana Anda naik kepada tempat yang lain daripada yang sebelumnya. Dan di situ Anda akan menikmati. Sesungguhnya akan menikmati hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Dan miracles, mujizat itu, expected miracle, mujizat itu begitu mudah terjadi karena kerajaan Allah giat bekerja dalam hidup orang seperti itu. Bolehkah saya berdoa untuk saudara Bapa di surga? Terima kasih. Terima kasih di tahun 2022 mujizat terjadi. We expect a miracle. Untuk itu kami berlari kepadamu. Kami sendengkanlah telinga kami. Kami mau minum yang Engkau sediakan. Kami mau makan gandum daripada Engkau, anggur dan susu yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak mau untuk pada akhirnya tenggelam di dalam semua hiruk pikuk dunia ini. Kami mau peka mendengar suara Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat, minta ampun dan mengalami pengampunan. Dan kami pada akhirnya mau naik kepada tempat yang tinggi. Kami mau hidup di rancangan-Mu, caramu dan jalanmu. Bukan hanya kepada yang lahiriah, yang memang ada di sekeliling kami. Karena kami percaya bahwa Roh-Mu unggul atas daging. Dan bahwa firman-Mu kekal adanya. Engkau mau mengikat perjanjian abadi dengan kami. Kami mau hidup di dalam perjanjian itu. Dan mengalami semua yang Engkau sediakan bagi kami. Bagi setiap mitra CBN. Bagi setiap sahabat yang ikut jawaban doa hari ini. Mari saudara buka tangan saudara kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada sekarang, mungkin ikut di mobile atau ikut di rumah atau di mana saja. Buka satu tangan. Buka kepada Tuhan seperti ini. Seperti Anda mau terima yang baik. Ambil waktu sejenak, pejamkan mata, tarik nafas, tenangkanlah hatimu. Katakan kepada Tuhan, aku hendak berbalik. Aku hendak bertobat. Aku tidak mau habiskan uangku untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Aku tidak mau habiskan jerih payahku untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ampunilah aku. Aku tidak mau membuang tahun-tahun yang produktif kepada dosa yang sia-sia. Tetapi aku mau berbalik kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dan ikut Tuhan. Aku ingin supaya tahun 2022 menjadi tahun mujizat, tahun terobosan, tahun di mana kami mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy New Year. Amen. Pak Mark, thank you for today ya. Ya.
You deliver the message so well. Ya, sebuah pesan Tuhan yang sangat menyegarkan untuk right. mengawali tahun ini ya. Right. Ya, saudara, we need this. Yeah. Mari menaruh pengharapan kita penuh kepada Tuhan, saudara. Right. Dan kami berdoa supaya saudara mengalami di tahun ini dan mendengar, merasakan, mengalami Tuhan menjawab doa Anda, memulihkan Anda, mengubahkan Anda, dan membawa Anda di tahun ini kepada sebuah level yang baru di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, sekian perjumpaan kita kali ini, saudara. Kita ketemu lagi di Jawaban Doa live streaming berikutnya setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Prima Napitupulu, Mark McClendon. mewakili segenap kru yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung di dalam Jawaban Doa. Selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. Happy God New Year. bless. Apa jadinya jika anak-anak ini tidak dimuridkan dengan benar? Apakah mereka akan terhilang? Sudah pasti. Tapi hati Anda yang mau memberi, itulah yang akan mengubahkan dunia. Hati yang tidak ragu, percaya, yang mau melihat anak-anak ini sebagai masa depan yang bisa mengubah dunia. Anak-anak di Indonesia butuh diarahkan, dibimbing dan dimuridkan. Anak-anak ini butuh orang seperti Anda, yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil, yang mau terlibat untuk sesuatu yang besar, dan yang mau berkorban bagi masa depan mereka. Bersama, kita mau berani bergerak untuk jadi pahlawan pemuritan anak di Indonesia. Donasi sekarang. Khusus hari ini, dapatkan akses nonton animasi Alkitab Superbook secara eksklusif.